Oke, halo semuanya, balik lagi bersama Gord Motovlog. Ini adalah Innova generasi pertama setelah menggantikan Kijang kapsul yang berhenti produksi di 2004. Dan ini penggantinya. Dia lahir di 2004 dan seperti ini tampilannya. Untuk bagian depan, untuk grillnya dia menggunakan bahan chrome dengan aksen-aksen garis-garis seperti ini. Khas banget mobil pada zaman itu karena krom-kroman pada zaman itu merupakan salah satu aksen mewah pada mobil mewah. Karena ini juga merupakan mobil mewah pada zamannya. Untuk garisan di bagian kap mesin, dia ada sedikit garisan di sebelah sini untuk pemanis. Dan juga untuk bagian perlampuannya sudah cukup lengkap. Namun semua perlampuan di sini masih menggunakan bolham halogen. Untuk bagian lampu utamanya, lampu sennya, lampu malamnya, dan juga lampu fog lampnya, semuanya masih menggunakan bohlam. Lalu ke bagian pinggir, untuk bagian pinggirnya mobil ini juga tidak luput dengan sentuhan aksen chrome, mulai dari bagian aksen-aksen di bagian pintu, bagian handle, dan bagian spion. Kurang lebih mobil ini mempunyai dimensi panjang 4580 mm dengan lebar 1770 mm, tinggi 1755 mm, dan ground clearance 176 mm dengan jarak sumbu roda 2750 mm. Nah, untuk bannya sendiri dia menggunakan ban ukuran 205/70 ring 15. Untuk bagian belakangnya, untuk kacanya dia sudah menggunakan defogger kaca belakang, topi. Di sini ada air untuk wipernya, dan juga aksen-aksen chrome di sini di bagian tarikan bagasi, di bagian lampu, dan di bawahnya ini udah ditambahkan aksesoris. Dan dia bermesin 2000 cc, dia itu tipe V dengan transmisi manual. Nah, untuk transmisinya dia ada dua, transmisi manual dan matic. Lalu untuk mesinnya ada yang 2000 cc, 2500 cc, dan 2700 cc. Namun yang banyak berkeliaran di Indonesia itu ada yang 2000 cc dan 2500 cc. Dan untuk bagian trim mesinnya pun dia ada diesel dan juga bensin. Lalu yang paling membuat mobil ini istimewa adalah penggunaan bahan bakarnya. Untuk yang dieselnya dia bisa menggunakan solar murah, dan untuk varian bensinnya juga dia bisa menggunakan bensin murah. Jadi nggak perlu Pertamax, Pertalite pun dia bisa makan. Untuk bagian bagasinya, untuk bagian bagasinya dia juga sudah sangat luas banget dan proper banget untuk bawa-bawa keluarga. Untuk bagian jok bangku ketiganya dia dilipat 50-50 tapi dengan pelipatan ke bagian pinggir. Dan kalau misalkan mobil ini dilipat joknya, itu bisa menampung bagasi yang sangat banyak. Dan kalaupun misalkan diisi row-nya semuanya, bagasinya juga masih banyak. Ya cukup untuk menyimpan 4 galon atau 3 galon dengan koper di sini. Jadi kalau misalkan mau dibawa berkelana jauh bersama keluarga, ini mobil paling durable sekali. Jadi untuk akomodasinya juga banyak, nggak terlalu ribet juga, nyimpen barang di mana pasti cocok. Dan Innova ini juga dijual dengan harga yang cukup murah. Jadi kalau misalkan kalian berminat, kalian bisa cek aja di deskripsi untuk mengetahui harganya. Jika masuk ke bagian dalam, Innova ini cukup kedap suaranya. Suara kabinnya kedap banget. Dan di bagian jendela sini ada yang bisa kita lihat untuk menambah visibilitasnya. Dan walaupun jika pun nggak ada ini, dia visibilitas keluarnya itu sangat banyak banget, sangat luas banget maksudnya. Dan untuk material dashboardnya dia menggunakan plastik yang keras, tapi build quality-nya sangat amat bagus. Ya emang mobil tahun segituan build quality-nya bagus-bagus. Apalagi ini sebuah Innova yang merupakan mobil mewah pada zamannya. Untuk penyimpanan dia ada di bagian sini dan bagian sini. Jadi cukup besar banget. Lalu untuk bagian interiornya juga di bagian door trim, bagian tengah sini sudah ada aksen kayu. Dan untuk
Untuk klaster tengahnya di bagian sini dia ada yang ngumpat untuk jam, ada head unitnya di bagian tengah sini, dan ini ada untuk defogger, untuk lampu hazard, dan di sini untuk pengaturan AC-nya. Ada bisa off, auto, defogger kaca belakang, arah semburan, dan di bagian sini ada mode-modenya, ada pengaturan temperaturnya juga dipijit-pijit di sini. Ini untuk pengaturan kipasnya, dan untuk bagian bawahnya dia ada power outlet, ada ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sensor parkir belakang. Sininya ada korek lah ya untuk ngerokok, dan sininya ada asbak. Lalu penyimpanan selanjutnya di bagian konsol tengah ini, penyimpanannya juga banyak, dan di sini juga armrestnya bisa dibuka dengan penyimpanan yang cukup besar juga kayak gitu. Dan untuk semua row-nya dia sudah diberikan cup holder di setiap pintunya. Jadi kalau misalkan mau bawa keluarga nggak takut kehausan, karena di bagian semua panel pintunya ada cup holdernya. Berhubung ini sudah malam, jadi reviewnya dicukupkan sekian dulu aja. Kalau misalkan ada waktu, nanti kita bahas mobil ini lebih lanjut. Oke, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian minat dengan mobil ini, silahkan cek aja di deskripsi, dan nanti akan gua cantumin owner dari mobil ini yang jual gitu. Oke, bye bye. Oh, di sini ada kacamata, lampu, sun visor,